Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati tim pengabdi dari Universitas Islam Malang, Bapak Ibu narasumber untuk kegiatan pengabdian kita hari ini, Bapak Ibu mitra dan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan penyerahan alat hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kita diberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita mohonkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan menuntun kita semua ke jalan kebenaran. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, marilah kita mulai terlebih dahulu dengan suratul Fatihah diikuti dengan shalawatul anwar secara bersama-sama. Al-Hadiniyah walikuliyati sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya Rabbana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrari watil yakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi al-athari wa ashabihil ahyar adadani amillahi wa ifdholi adadani amillahi wa ifdholi. Matur nuwun Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Tim Pengabdi yang diikuti dengan prosesi penyerahan alat dari tim pengabdi kepada mitra kami. Kepada Bu Nurul kami silakan. Terima kasih Bu Pita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan puji syukur juga atas syafaat junjungan Nabi besar kita Rasulullah sallallahu Muhammad. Pagi ini tim pengabdian masyarakat dari LPPM Unisma bisa berkumpul dengan para masyarakat, para pekerja dari industri rumah tangga keripik singkong. Tim pengabdian masyarakat dari LPPM Unisma ini berharap dengan pengabdian ini bisa membawa kemajuan dari industri keripik singkong ini, meskipun tidak banyak yang nanti yang diberikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk peningkatan pendapatan maupun bisa menambah para pekerja untuk mendapatkan penghasilan. Industri keripik singkong ini di tempat Kelurahan Kedung Gandang adalah merupakan salah satu sentra industri keripik singkong yang masih menggunakan alat sederhana, yaitu dengan mengiris keripik singkong, memasrahnya itu dengan manual, ya, masih sangat konvensional. Kemudian nanti ini diharapkan dengan sedikit
bantuan dari alat pengiris singkong ini akan lebih banyak produksinya, lebih cepat, dan tentu nanti ada pendampingan penyuluhan bagaimana memanajemen industri kecil ini dengan lebih baik, dan ada juga nanti penyuluhan tentang bagaimana proses pemilihan bahan sampai produksinya sampai pengemasannya yang dari segi higienisnya. Ada juga narasumbernya dari kita ya. Saya kira untuk lebih mempersingkat, kami akan menyerahkan secara simbolis peralatan alat pemotong ini kepada dari tim pengabdi LPPM Unisma ke pemilik atau mitra industri ini. Kepada siapa penjenengan? Kepada Bapak Soleh. Nah, samping kami ini adalah Bapak Soleh pemiliknya, lupa belum saya kenalkan. Bapak Soleh, mohon maaf. Saking menggebu-gebu. Kemudian saya selaku ketua dari pengabdian ini, kemudian Ibu Vita sini. Ini anggota kami adalah Ibu Vita juga dari Unisma. Kemudian satunya lagi ada Bapak Brahma. Belum bisa datang karena ada kegiatan lembaga juga. Nah, terima kasih Bu Vita. Mari kita mulai penyerahan ini. Monggo. Berikutnya adalah prosesi penyerahan alat. Monggo secara simbolis saja mungkin Bu ya. Foto di sebelah alat. Terima kasih banyak Pak Soleh. Mudah-mudahan sedikit apa yang dari tim pengabdian LPPM Unisma nanti bermanfaat, barokah untuk kemajuan produksi di industri rumah tangga ini ya. Terima kasih banyak, saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bu Nurul selaku Ketua Tim Pengabdi dari Unisma. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan. Ada dua narasumber hari ini, yaitu yang pertama tentang pembukuan dan yang kedua mengenai gizi. Mungkin kami panggilkan terlebih dahulu narasumber yang pertama. Siapa? Bu Ratna dulu. Oke, Bu Ratna, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa menghadiri ini ada pengabdian dari LPPM Universitas Islam Malang, bergabung dengan program kemitraan masyarakat, pendampingan pembukuan dan administrasi keuangan pada usaha keripik singkong untuk meningkatkan pendapatan melalui konsep POAK, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling ya. Karena itu tak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurah melimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang, dan yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih tadi kepada para tim pengabdi dan juga kepada Bapak Soleh selaku pengusaha ya Bapak ya. Yeah. Alhamdulillah juga kepada para ibu-ibu pekerja yang ada di sini. Alhamdulillah guyub rukun ini ya. Karena pekerjanya adalah tidak jauh, pekerjanya adalah saudara dan tetangga. Alhamdulillah, barakallah, amin. Tadi judulnya adalah keripik singkong untuk meningkatkan pendapatan melalui konsep POAK tadi ya, sehingga dalam hal ini usaha apapun sebetulnya harus memang kita bukukan, dan dibukukan itu adalah harus membedakan pembukuan
di rumah tangga dan pembukuan di usaha. Karena dengan membedakan pembukuan di usaha dengan pribadi, maka dalam hal ini akan mendapatkan keuntungan apa? Tentu saja dengan adanya kita membedakan, maka dalam hal ini kita akan bisa mengetahui kemajuan apa yang didapat ketika kita melakukan pembukuan antara pembukuan pribadi dengan pembukuan di usaha. Di samping kita juga mendapatkan manfaat kalau memang sudah meningkat usahanya, maka seberapa banyak pajak yang harus kita bayarkan. Di samping kita juga akan mengetahui kemajuan. Kita akan mengetahui kemajuan, oh kemarin modalnya segini, oh ternyata sekarang sudah meningkat segini. Berarti ini merupakan suatu peningkatan. Di samping peningkatan, maka dalam ini kita juga mengetahui karena ada peningkatan, biasanya itu kita akan mengetahui seberapa besar piutang kita. Di samping piutang kita itu seberapa besar, kita juga akan mengetahui progres yang ada di dalam bisnis kita. Dalam hal ini adalah bisnis keripik singkong yang tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Ketua, bahwa keripik singkong yang semula adalah dengan manual, kemudian nanti dengan bantuan alat dari Unisma. Mungkin yang harus kita lakukan di dalam melakukan pembukuan, bisa jadi dengan membuat catatan pengeluaran. Dengan membuat catatan pengeluaran, maka dalam hal ini kita akan bisa mengetahui pengeluaran. Kita akan bisa mengetahui pengeluaran apa saja. Bisa jadi pengeluaran gaji, ya, bisa jadi yang rutin itu adalah pengeluaran gaji bagi para pekerja, juga bahan baku yang harus kita sediakan, juga untuk kebutuhan operasional di dalam pelaksanaan kebutuhan tersebut. Di samping membuat catatan pengeluaran, kita juga membuat catatan pemasukan. Membuat catatan pemasukan bisa jadi dalam hal ini kita dengan mencatat berbagai jenis pemasukan, mulai dari jumlah penjualan produk, kemudian piutangnya, sehingga kita bisa mengetahui kemajuan dari kegiatan tersebut. Di samping itu tadi, maka juga membuat buku kas utama. Pembukuan kas utama bisa jadi dalam hal ini gunanya untuk bagaimana kita harus menggabungkan untuk pengeluaran dengan pemasukan. Pengeluarannya berapa, ya, jadi pengeluaran kemudian digabungkan dengan pemasukan. Maka kalau kita sudah bisa menggabungkan, maka kita akan bisa mengetahui progres, atau kita bisa menyatukan, kemudian bisa kita menyimpulkan berapa keuntungan sebenarnya yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Di samping kita juga harus bagaimana mempersiapkan buku stok barang. Bagaimanapun stok barang yang sudah kita miliki ini juga kita bukukan, karena untuk mengetahui awal dari kita punya tadi, ya, awal dari kegiatan kita punya itu apa saja. Kemudian juga untuk mengetahui peralatan yang kita punyai, kemudian seberapa lama peralatan itu kita punya, kemudian kita juga akan membuat bahkan kita membeli dari peralatan tersebut. Pembukuan ini semuanya adalah penting. Itu tadi adalah dalam rangka untuk kita bisa mengetahui sampai sejauh mana pembukuan pembukuan dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Di samping juga dengan adanya konsep
POEK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Bagaimanapun sesederhana apapun kegiatan tersebut, maka kita harus lakukan planning, perencanaan, karena dengan adanya perencanaan kita bisa mengetahui arah pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Karena dengan mengetahui perencanaan, karena dengan merencanakan, maka kita bisa tertata, selesai mengerjakan ini, maka pekerjaan ini yang kita laksanakan. Sehingga dengan adanya planning itu ini tadi ada keteraturan di dalam pelaksanaan kegiatan. Meskipun sudah kita laksanakan planning, maka diharapkan dengan adanya planning, maka kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah dilaksanakan, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan di tempat yang bersangkutan. Meskipun demikian, maka dalam hal ini tidak berarti dengan adanya planning kemudian kegiatan tersebut mulus, juga tidak, tetapi paling tidak dengan adanya planning ini bisa diminimalisir kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak diperlukan, yang sekiranya ini nanti akan meleset begitu ya istilahnya. Di samping dengan planning, maka kemudian ada organizing. Di organizing berarti tugas tersebut dibagi-bagi bagaimana ya, kalau memang usahanya masih sederhana, bagaimanapun itu pasti ada ketua bisa jadi ketua sekaligus pimpinan, kemudian ada pekerja. Biasanya kalau di usaha-usaha yang masih sederhana, pimpinan sekaligus sebagai pemilik usaha ya, dan biasanya adalah ini mereka yang menjadi usaha, mereka yang pemilik usaha ini pun sekaligus otomatis sebagai pemimpin, sehingga sebagai tonggak dari kegiatan tersebut. Kemudian ada para pekerja ini adalah meskipun pekerja, tetapi bagaimanapun pekerja itu juga tidak bisa kita anggap sesuatu yang kecil, tidak bisa kita remehkan, karena kegiatan tersebut bisa berlangsung ini karena berkat pelaksanaan yang dilaksanakan oleh para pekerja tersebut. Sehingga pekerja dalam hal ini adalah dalam rangka menghidupkan kegiatan usaha yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan apa ya? Tujuannya adalah tujuan yang jangka panjang adalah untuk mencapai laba, di samping untuk mencapai perkembangan dan kemajuan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Planning, organizing, kemudian actuating. Bagaimana kegiatan mengarahkan siapa ya? Mengarahkan para pekerja. Bagaimana cara untuk memotivasi pekerja? Ya, kalau kita niatkan bekerja itu juga sebagai suatu ibadah, maka ada plusnya. Plus apa? Plus ada waskat, pengawasan melekat, pengawasan malaikat. Dan ada plusnya apa? Dapat pahala, karena kita bekerja ini untuk mencari pahala. Itu kalau sebetulnya kita laksanakan begitu enak, nyaman, dan ini semuanya tergantung juga kepada dari pengusahanya, dari pimpinannya. Bagaimana cara untuk memotivasi para pekerja tersebut? Ya, tentu saja dengan bagaimana memotivasinya? Bisa dengan apa sih kebutuhan manusia itu? Bisa kebutuhan moral dan kebutuhan material. Kebutuhan moral bisa jadi ada salah satunya adalah perasaan ada harga diri. Kalau bekerjanya ini bagus, maka kita juga jangan pelit untuk memujinya. Alhamdulillah, terima kasih ya, begitu. Karena apa? Karena ini kemarin dilaksanakan dengan bagus. Ternyata bekerjanya ini lebih cepat dari saya perkirakan. Saya perkirakan 2 hari, ternyata masih 1 hari sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Besok jangan lupa. Begitu. Bisa jadi seperti itu.
bisa jadi kebutuhan jamin kebutuhan moral juga kebutuhan material. Kebutuhan material itu ya yang kita butuhkan sandang, pangan, papan ya. Seperti itu bisa jadi pendidikan, bisa jadi rumah ya, sehingga itu paling tidak juga harus paling tidak itu meskipun jauh di bawah UMK upah minimum kota, tetapi paling tidak kita bisa mengantisipasi baik moral maupun moral senantiasa sepertinya untuk para pekerja tidak ada masalah begitu. Kemudian controlling itu bagaimanapun pekerjaan ini senantiasa juga harus kita berikan pengawasan kepada para pekerja, karena apapun pekerjaan kalau tidak kita awasi maka bisa jadi dalam hal ini adalah akan ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Controlling bukan berarti ada kesalahan, tidak, tetapi bagaimana supaya pekerjaan tersebut sesuai dengan pelaksanaannya. Karena itu pengawasan sebelum ada kesalahan-kesalahan maka setidaknya harus ada arahan dari pengusaha, sehingga dengan adanya arahan tersebut maka pengawasan ini akan bisa berjalan dengan bagus. Mungkin itu saya kira itu singkat, padat, insya Allah begitu, dan semoga usaha ini bisa meningkatkan usahanya, bahkan bisa meningkatkan menuju keripik singkong yang barokah. Amin. Saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, matur nuwun Bu Ratna. Selanjutnya kita panggilkan narasumber kita yang kedua, Bu Siti, yang akan memberikan pemahaman tentang gizi, nggih Bu. Oke, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan hanya menambahkan sedikit saja dari narasumber yang pertama. Ini adalah yang kedua, pendampingan pembuatan keripik singkong yang higienis dan berkualitas ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, singkong itu bukan hanya masalah sepele ya. Kalau dibandingkan dengan kentang memang beda ya kan? Tapi kita harus tahu bagaimana apa yang terkandung di dalam singkong ya. Sama halnya dengan tanaman yang lain. Singkong itu mengandung kalsium, kalium, vitamin C, karbohidrat gitu ya Pak ya. Kalau tahu seperti itu, orang itu nggak akan mengesampingkan, dia akan memilih singkong daripada kentang, karena harga singkong adalah lebih murah, tapi nggak kalah pentingnya dengan kentang ya. Itu berarti kan harus memilih ya. Sebagai tambahan karbohidrat, orang tahu selain nasi bisa mengambil dari singkong, berarti sebagai pilihan ya. Jadi itu adalah banyak fungsinya di dalam kesehatan, menambah karbohidrat, menambah kalsium dan juga yang lainnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk mendapatkan ya keripik singkong yang baik itu yang berkualitas, harus tahu milih singkong yang bagaimana kan, karena singkong itu ada yang kadar CN-nya sangat tinggi gitu ya. Jadi kan harus memilah-milah. Kalau kadar CN-nya tinggi itu kan rasanya pahit ya. Kalau pahit paling enggak akan disukai konsumen ya. Berarti harus memilih. Setelah itu memilih kadar singkong itu pun harus cepat-cepat kita melakukan pemasakan ya. Harus segera dilakukan, enggak menunggu sampai beberapa lama gitu kan, mendapatkan ubi kayu. Setelah itu diproses ya, memilih bahan-bahan yang sesuai, itulah yang akan disukai konsumen ya. Itulah hanya itu yang bisa Ibu tambahkan. Semoga ada manfaatnya gitu ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya lebih maju dan juga bisa melakukan produksi lebih baik lagi gitu ya. Itu yang bisa Ibu berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas arahannya tadi tentang gizi.
Selanjutnya Bapak Ibu saya panggilkan dulu. Kita selanjutnya adalah berdoa. Saya panggilkan Bapak Insinyur Warsito. Semoga kegiatan kita dan penyerahan alat hari ini bisa bermanfaat, barokah, dan memiliki dampak yang baik bagi UMKM. Pada Pak Warsito, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Semoga apa yang kita harapkan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan UNISMA bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, bisa meningkatkan ekonomi dan pendapatan para karyawan Bapak Ibu, semoga bisa tambah sejahtera. Amin Allahumma amin. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha shawayat min jamil khairati fil hayati wa bitamamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma yassir lana amrana dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi arzaqina, barik lana fi aulatina, barik lana fi umrina fi dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu adalah proses pembuatan keripik singkong. Sebelum kita mendokumentasikan prosesnya, saya sebagai MC mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun atas kehadirannya. Saya undur diri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang bertugas bisa mendokumentasikan prosesi. Baik, berikut akan kita lihat proses pembuatan keripik singkong yang akan dijelaskan oleh pemilik, yaitu Bapak Soleh. Saya persilakan Pak. Ya, pertama-tama kita harus memilih singkong. Kalau bisa singkong yang kita ambil itu seperti singkong putih aja. Kalau singkong kuning biasanya hancur. Yang kedua, kita pilih langsung dari petani kalau bisa. Jadi sekarang panen, besok langsung kita kupas, terus kita pasrah seperti ini. Nah, ini masrah. Setelah dipasrah, kita masukkan ke dalam air. Dalam air yang masih kotor ya ini ya. Ini kita bersihkan dulu. Dibilas 2 kali. Kalau 1 kali mungkin masih ada intisari-intisarinya dari singkong tersebut. Jadi kita milih singkong dicuci 2 kali agar intisarinya itu mengendap. Nah, intisari itu bisa kita gunakan untuk yang lain juga gitu loh. Untuk menghasilkan yang lain juga bisa. Nah, yang kedua kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, kita kasih bumbu. Setelah kita tiriskan, kita kasih bumbu. Setelah kasih bumbu, kita endapkan mungkin 2 menit atau 3 menit untuk menunggu minyak goreng panas. Setelah minyak goreng panas sekali, ini kalau minyak goreng kita membutuhkan kompor yang agak besar. Kita membutuhkan api yang besar, karena yang panas. Nah, jadi setelah itu langsung aja kita masukkan ke api yang panas di minyak goreng itu. Nah, prosesnya mungkin belum ada ya yang digoreng. Ya, setelah itu jadilah sebuah keripik singkong yang kita inginkan. Setelah kita goreng semuanya itu bisa kita kasih rasa-rasa juga bisa, sebetulnya gitu. Cuman kami hanya membuat rasa asin original aja gitu. Dua rasa aja. Jadi ada rasa asin, ada yang original. Manis belum ya. Manis. Mungkin kalau ada pelanggan-pelanggan yang minta mungkin
bisa juga gitu, bukan yang manis. Mungkin itu saja proses dari keripik singkong dari kami, dan untuk bantuannya saya sangat-sangat berterima kasih. Mungkin bisa menambah produksi kita, juga bisa meringankan beban kita, juga untuk orang-orang yang mungkin butuh bantuan yang pendapatannya kurang atau gimana, nanti bisa diselingi dengan penjualan aja, karena kami penjualan juga repot gitu loh. Cuman saya aja yang penjualan, pemasarannya. Sudah masak itu ya? Iya, setelah masak matang kan kita ya itu aja kesulitan. Nah, jadi kita pemasarannya cuman saya saja yang memasarkan gitu loh. Kalau saya biasanya saya titip-titipkan di warung-warung itu, Bu, toko-toko gitu. Kalau ada grosir yang minta ya alhamdulillah lebih banyak mintanya gitu. Gitu. Pengemasannya enggak? Pengemasan, iya pengemasan, iya. Setelah penggorengan itu, setelah penggorengan kan sudah disangrai lah, itu pengemasan. Terus iya, labelnya yang kecil kayak pakai label rasa bawang aja. Yang besar masih belum bisa, karena saya belum izinnya belum keluar. Sudah ada izinnya. Ya belum keluar, masih proses ya. Iya. Nilai izin usaha Masih belum. Sudah masih proses, Bu. Iya. Jadi kita minta iya. proses berarti sudah ada yang mengusahakan gitu, Pak. Ya udah diurus. Kalau sudah itu nanti mungkin saya minta mau bikin label gitu loh. Biar ada merek ya. Biar ada apa ya? Ada ciri khasnya gitu loh. Ya mungkin itu. Nah, insya Allah. Gitu. Untuk penggorengannya gimana, Pak? Ini kira-kira sudah harus dijoki lagi untuk minyaknya? Untuk minyaknya kita pakai itu kalau berapa kali? Cuman 3 kali pakai. Iya, terus mari itu dibersihkan lagi minyaknya. Jadi sisa-sisanya minyak itu bisa kita gunakan lagi. Dibersihkan lagi ya, bersihkan lagi. Kalau biasanya saya sublim, kalau nggak gitu saya kasih nasi. Kalau kasih nasi ya. Iya. Di soblim itu diapain prosesnya? Di soblim itu kita saring lagi, Bu. Saring lagi, kita pakai batu bata, pakai sekem, terus sama batu biasa itu, batu kali itu aja. Ya diendapkan situ. Nanti prosesnya dia jatuh akan bersih, bening lagi. Cuma butuh waktu berapa lama itu? Mungkin kalau untuk proses itu saya 4 hari, Bu. 4 hari. Kalau sama nasi langsung. Nasinya untuk siapa? Nasinya itu, lah itu. Makan ayam bisa. Biasanya di Bu. Di buat karak biasanya. Iya betul. Nasi goreng. Nasi goreng sebetulnya nasi goreng nggak ada bumbunya. Iya. Produksi berapa kilo, Pak? Kalau sehari saya biasanya itu 6 kilo 7 kilo. Produksinya. Itu pun kalau ada yang mintanya lebih, saya bisa lebih dari itu. Iya, rata-rata segitu. Itu proses sehari sampai pengemasan ya? Pengemasan sehari. Jadi kalau saya biasanya itu teman-teman dari karyawan saya itu saya suruh bikin segini, nanti Selasa jadi gitu biasanya. Iya, kalau ada pesanan gitu biasanya. Kan 1 minggu itu biasanya kan 2 kali 3 kali pesanan saya kirimnya. 1 kilonya? 1 kilonya harganya 38. Kalau 1 kilo itu kemasan isinya berapa? Itu seperempat. Nah, 1/4. Itu 1/4 ya, 1/4. 1/4. Iya, 10.000 jualnya. Berarti ini kesulitannya pemasaran. Khususnya pemasaran ya. Karena hanya jumlahnya dengan piyambak itu. Mungkin kita Pak. Mungkin kita kadang-kadang kan dari bahannya itu kita ambil di pasar, kadang itu udah
3 hari ya, 3 hari yang lalu dia panen gitu. Jadi saya biasanya ke tiap orang-orang yang panen itu saya ambil gitu. Hitam gitu Pak ya kalau sudah 3 hari. Iya, hitam, hitam, kering hitam. Sudah lama Nggak bersih ya itu. Iya. Terus digoreng pun juga jelek, jelek. Iya, betul. maksimal 2 hari ya tadi ya. Maksimal 2 hari itu nggak sampai. Kalau bisa nggak bisa. Langganan dengan Iya, sebenarnya gitu. Jadi kalau saya ada pesanan banyak, saya cari petani yang betul-betul ada yang itu. Di mana itu kalau petani? Kita carinya di falas, di boring-boring atas itu. Tapi kesulitan nggak kan cari bahan baku selama ini? Kalau bahan baku ya kadang-kadang kita juga sulit juga. Tapi alhamdulillah ini teman saya juga ngasih lahan. Kamu pasang lahan ini aja, kamu pakai dulu. Dari langsung ke sawah. Nanti kamu kalau 1 tahun ini berhasil, kamu sewa gitu katanya. Oh gitu. Iya. Iya. Tanam dewe. Iya, tanam sendiri ya. Jadi saya ngambil langsung masak. Lah itu yang saya butuhkan. Iya, betul. Sudah mulai jalan ya? Insya Allah udah mulai jalan Bu. Cuman ya itu loh, pemasarannya itu kurang. Makanya kalau dengan adanya Insya Allah sudah. Ya. Mungkin labelnya ini labelnya kan nggak ada. Iya. labelnya ini yang Jadi kita ngider aja gitu. Ke jalan-jalan kalau ada toko kita titipin. proses izin label itu ya sudah nggak lama kan? Ya. Belum. Izin label. Masih proses ya. Masih proses berarti sudah yang Iya kan izin usaha. Izin labelnya belum. Iya. Yang proses tadi Yang proses izin usaha ya. labelnya belum ngajukan. Iya. nanti biasanya berurutan habis izin usaha. Ya, baru ada proses produk halal. iya, biasanya gitu. Jadi biasa sudah ditangani oleh kita Satu tangan. Iya. Iya. Nanti kan nggak boleh nggak baik itu nanti kalau dulu menekel sudah di. Oh iya betul lah, betul ya. Iya. Kita ikut jalan aturannya aja gitu. Acara selanjutnya kita akan foto bersama untuk dokumentasi dengan para pekerja dan pemilik UMKM.